kamu itu udah nggak tahu diri, ya kan? Kamu udah dilahirin, kamu sudah diinin kok malah begini sama orang tua. Dia bilang. Sampai Jadi saya marahnya, sebenarnya marahnya saya itu awalnya gara-gara apa bang? Gara-gara ibu saya kelaparan. Gitu bang. Kok bisa ya orang tua seperti ini gitu. Dari situ saya udah nggak nganggap lagi nih. Sampai detik ini jujur aja. Mungkin lillahi ta'ala saya udah nggak mau lagi ketemu yang namanya adik. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ketemu dengan saya Ale Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya yang wajib diselamatkan dari kepunahan. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang katanya memiliki kisah hidup yang luar biasa, complicated dan berlika-liku. Seperti apa kisah atau pengalaman yang dialami oleh narasumber kita ini? Langsung aja kita jangan sapa. Jangan sapa. Berarti gak disapa dong. Jangan disapa. Ngomong dong, Bang. Kan gak gua sapa. Ya Allah ya Rob. Aduh, gue gak disapa pisan gue berarti ya ampun. Bang Denny, Siap, terima Bang. kasih udah hadir Siap. di studio Jejak Backpacker ya. Tadi saya ya jangan disapa, saya nggak mau nyapa. Iya. Gitu kan. Itu juga Bang Denny nggak nyapa saya. Makanya Ya udah, saya jadi diem. diem aja. Oke, Bang Denny. Jadi Bang Denny ini punya pengalaman hidup ya atau life story yang luar biasa ya. Iya bang. Pahit atau manis atau getir nih, Pak? Ya sebenarnya kalau dibilang rada-rada menyakitkan ya. Kalau Rada-rada dibilang ya, menyakitkan. Oke, ya. seperti apa itu? Mungkin langsung aja nih ya. Boleh. Oke, silahkan untuk tidak bercerita. Jadi kita diem lagi dong. Kacau. Diem lagi aja gue. Oke, Kacau. silakan Bang Denny. Langsung nih berarti. Bisa mungkin mau ke toilet dulu? Oh, Nggak apa-apa, langsung aja. Boleh. Langsung aja bang ya. Anda pernah cerita nih dari dulu. Ya mungkin kalau kehidupan agak rumit ya, agak rumit lah. Berawal dari kita pernah punya keluarga cuma ada ya adik sama saya sama adik sambung nih. Kitanya kalau kehidupan sih awal-awal sih nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Cuman kita juga nih nggak tahu lah mungkin di saat-saat ini aja lah ya, mungkin yang makin fatal ya. Cuman kita cerita dari awalnya ada jadi sebuah kisah dari orang tua sih sebenarnya sama saya nggak tahu kenapa rada-rada kurang pas lah ya, kurang cocok. Bukan kurang cocok, dari orang tua laki sayang. Tapi kalau orang tua wanita ini atau ibu agak kurang gitu ke kita. Jadi merasa saya itu banyak salah gitu. Jadi kita mau kita benar, mau kita berbuat baik atau berbuat apa ya tetap salah gitu. Padahal selama saya berjalan ya taruhlah masih muda saya, itu setiap orang tua ngasih yang dibilang kita untuk apa ya kalau dibilang baik gitu ya, istilahnya cerita baik atau istilahnya semua kita jalanin gitu ya, suruhan apa gitu ya selalu kita jalanin sampai kita mandiri lah ya. Oke. Jadi kita juga sempat kayak misalkan kalau mandiri itu ya kayak saya sering ngamen gitu. Sering ngamen. Jadi dulu itu kalau misalkan ya mungkin orang tua nggak tahu ya kalau saya itu ibaratnya ngamen di luar. Terus juga sempat juga saya juga itu kayak agak sedikit gimana ya, apa ya kalau dibilang
di persekusi, gimana sih? Persekusi lah. Dulu itu kan di teman-teman lingkungan. Oh, kayak di bully gitu ya. Pokoknya bukan dibeli, maksudnya kayak di persekusi apa sih kalau dibilang kalau sekarang dicemooh atau gimana? Dibully, betul, dibully. Bukan dibeli. Oh, kirain gue dibeli. Iya, dibully. Iya. Dibully, sering dibully. Terus akhirnya kita sempat Bang jadi kayak dulu nggak pernah loh yang namanya istilahnya kita minuman itu nggak pernah sama sekali. Sampai ngerokok aja itu dulu belum pernah, nggak pernah sama sekali. Di saat kita dulu pernah ya maaf ibaratnya kita punya temen nih, kadang kita sering dibully, kadang kita dikatain gitu kan, kita sering dikeplak malahnya gitu. Timbullah rasa kesel kita. Terus akhirnya kita jadi apa ya kalau dibilang badung lah ya, badung. Sempat saya nyoba yang namanya minuman, ya kan bareng-bareng kumpulan gitu kan. Yang tadinya saya direndahkan, alhamdulillah itu ya jadi bener-bener banyak lah teman gitu. Entah dari daerah mana itu pada datang ke saya gitu kan. Jadi ibaratnya kita jadi kayak orang dibilang dulu geng atau pentolan lah ya. Pentolan gitulah kalau bahasa kita ya. Sempat kita udah berapa kali dunia seperti itu, kita juga udah bilang udahlah kayaknya udah nggak bakalan ini lagi lah gitu kan, karena ngeliat orang tua kadang kita jadi salah terus sama orang tua, sedangkan orang tua itu terlalu mungkin sayangnya itu berlebihan kepada adik gitu ya, terlalu dimanja lah. Jadi kedua adik saya ini, yang satunya itu adik sambung. Cewek adik sambung, yang satunya sih adik asli ya, asli kandung. Yang adik asli ini selalu dimanja gitu. Itu pekerjaan rumah, kadang-kadang juga saya juga yang ya kayak ngepel, nyapu gitu kan. Kalau saya kan laki, sering dong kalau misalkan kita dibully gitu kan, sering bilang wah lu ya lucu katanya laki-laki nyapu ngepel kan, sering ditawain gitu kan gini. Kadang-kadang kita juga ngerasa ya kan gitu. Cuman kan karena kita orang yang paling tua, yang paling dianggap kakak kan gitu, jadi udah biarin lah gitu. Tapi dalam hati itu kayak bertentangan terus Bang. Cuman berjalan dengan waktu kita juga kayak agak sedikit ya kok bisa gitu. Pas sedih juga kita kan, waduh. Tapi teruslah kita jalanin gitu, nyuci sendiri apa gitu kan. Itu karena istilahnya saya pernah pesantren, jadi ya tahu lah jadinya kalau misalkan dari kehidupan apa, jadi kita tahu gitu. Apa ya namanya buat mandiri kita gitu kan di pesantren itu. Nah di suatu kisah saya pernah ada permasalahan sedikit dengan orang tua nih awalnya sih sebenarnya sih dari sebuah ini ya cekcok sedikitnya ya, mungkin kesalahan saya juga ya. Kesalahan dari saya. Almarhum dari bapak saya itu, saya pernah mau saya apa ya kalau dibilang atau istilah ribut gitu. Awalnya saya tuh. Jadi hampir saya sama orang tua itu saya mau saya ajakin ribut tuh. Saya sih ngerasa ya emang ya kita salah ya kan, kita salah gitu dulu gitu, sempet ngerasa gitu di kita juga ngerasain aduh ya gitu kan. Tapi dulu itu kita kan nggak tahu gitu kan, kayak karena kita punya dulu itu punya gimana ya perasaan yang garang gitu kan, karena dicemooh, karena sering kita dibully ya kan, itu kesel gitu kan, kita kesel gitu, terus kita mau ngangkat loh gitu, jangan sampai kita kalau diinjek-injek terus gitu. Sempet kita juga begitu kan, nah terus ya itu gara-gara itu kita jadi pemikirannya udah beda sama orang tua. Ribut kecil, bukan ribut kecil sih sebenarnya besar, kita nggak bisa bilang itu yang itu ya. Nah, kita marah berantem lah sama orang tua pada awalnya itu kita yang dianggap mungkin sama orang tua jelek lah ya, dianggap jelek ke orang tua, sampai saya kayak orang gila untuk bunuh orang tua gitu, kita ajak duel gitu. Almarhum dari orang tua saya nih, dari bapak gitu. Nah sempat saya bilang saya emang nggak ada, sebenarnya udah nggak mau seperti itu, tapi kok kenapa nggak hilang kendali, marah gitu. Sempat orang tua juga ngomong ke saya itu ya, kamu itu udah nggak tahu diri
ya kan, kamu udah dilahirin, kamu sudah diinin kok malah begini sama orang tua, dia bilang. Dari saat itu sih saya masih misalkan masih ego lah ya, masih ego. Nah berjalan dengan waktu, saya itu nikah bang, nikah, punya anak satu. Di saat punya anak satu itu, nah di situ mulai ada tidak kecocokan dari orang tua, ya ibu lah ya. Jadi agak sedikit lebih lebih melihat ke adik. Gitu. Jadi adik nih mau gaya apa, dia mau tidur jam berapa, mau dia bangun jam berapa, itu biarin aja gitu, di los aja gitu. Kita sampai sempet kok bisa ya gitu, orang tua ku membedakan. Sedangkan saya kadang-kadang kalau misalkan bangun selalu pagi, kadang juga emang nyuci sendiri. Emang kita kan biasa karena udah biasa pernah pesantren waktu itu, biasa nyapu ngepel itu udah biasa gitu kan. Udah pekerjaan rumah mau laki juga bisa lah gitu kan. Nah itu sempet lah istilahnya kita bilang kok ada orang tua kok beda kita. Cuman saya nggak ada pemikiran ke situ bang. Cuman tetaplah kita berjalan ya kan. Namanya kita punya istilahnya apa ya, sebagai kakak ya udah deh ngalah. Kadang kalau misalkan kita ada ribut kecil sama adik aja gitu kan, kita banyak ngalahnya. Gitu udah capek sih sebenarnya, udah ngalah terus sebenarnya sampai saat ini ya. Istilahnya saya capek. Nah berjalan dengan waktu adalah permasalahan sedikit tentang kisahnya itu motor, kecelakaan lah tuh motor, hancur motor. Tapi orang tua cuman ngomong apa? Nggak apa-apa, ntar mah diganti kok. Gitu. Sedangkan saya kalau misal motor kenapa-napa, hancur, bahasanya cuman apa? Malah kebalik dengan bahasa, ya ibaratnya lu motor dihancurin. Gitu. Jadi ada bahasa yang nggak enak ke kita kan, kamu itu kok motor bisa dihancurin, kamu nggak bisa ngerti itu belinya pakai uang kan begitu. Ya sedikit banyaknya seperti itu yang kita ini. Nah terus cuman aneh bilang cuman gini, ya Allah itu kok bisa gitu kan, cuman adik ngomong digampangin gitu. Ya udah deh kataan itu, masih ngalah di saat itu, masih ngalah. Motor hancur masih ngalah, sampai dengan itu motor juga sudah dijual sama kita. Kita konsepnya itu apa? Pindah rumah. Kita pindah rumah. Alhamdulillah gara-gara rumah inilah ya, sebenarnya rumah ini kita flashbacknya, rumah yang saya tempati sekarang ini sebenarnya itu saya nggak pernah minta sama orang tua. Gitu. Saya nggak pernah minta sama orang tua. Saya cuman ngomong kalau bisa rumah yang sekarang dibagusin aja atau dibikin tingkat. Karena saya sudah tahu bahwasannya nanti orang tua bakalan tua. Seperti itu awalnya. Sampai saya berjalan itu masih bang, jujur-jujur aja saya masih berjalan itu dengan konsep dunia hitam saya. Masih suka minum gitu. Masih suka minum bang. Cuman udah ada pemikirannya udah arah ke sana gitu. Orang tua itu nggak ada pemikiran ke situ gitu kan. Semakin tua kan semakin rapuh gitu. Kita nggak mau yang namanya saya punya 2 saudara nanti orang tua diabaikan gitu. Terus akhir itu dia sempat bilang, ya namanya kamu itu harus mandiri, ya kan? Ya kamu harus mandiri. Kalau nggak mandiri bagaimana? Kamu bisa. Sebabnya kamu udah punya anak kan begitu. Oh ya udah kalau seperti itu. Kalau kita kan yang namanya anak, kita cuma ngasih tahu takutnya begitu kan. Karena kan bapak kan sama mama kan kalau seandainya nanti udah tua, siapa yang iniin? Karena kita cuma punya saudara 2. Dan saya nggak minta ya. Saya bilang gitu. Akhirnya bener dibikin bang. Itu juga sengketa sebenarnya. Kita sengketa, kita ribut juga sama kakak ipar kita sempet. Akhirnya kebikinlah rumah itu, ya kan, perang juga sama mertua juga sempet, ya kan. Saya sama marah-marah di situ juga, pokoknya serba salah lah kita ya di sini. Di satu sisi orang tua, di satu sisi mertua di saat itu. Akhirnya, udah ya kita ditinggalin sampai bentrok lagi lah sama kakak ipar. Cuman habis bentrok lagi kita juga, ya sekarang mah banyak ngalah lah. Kalau sekarang
Nah di saat itu saya sempat udah berapa lama kemudian adalah lebih yang parah lagi, lebih dramatis lagi. Itu bapak mulai pensiun. Ya, di dalam mulai pensiun, gonjang-ganjing mulai ada dari adik ini sedikit banyaknya dia itu memegang ATM dari orang tua. Oke. Nah, di saat dia megang ATM orang tua ini, orang tua itu juga nggak dikasih tahu, Bang. Gitu. Nah, katakan yang paling gede kan otomatis marah dong. Ya kan? Sedangkan orang tua curhat ke saya. Nah, kita ngomongin tapi lebih parah, dia malah marah gitu. Dan alasannya itu banyak gitu. Kata dia ATM-nya ditaruh sama siapa? Itu sama apa? Pacar saya. Nah, nggak ada dong sejarahnya yang namanya ATM itu ditaruh sama pacarnya. Sedangkan itu ATM orang tua. Saya bilang gitu. Oke. Nah, di saat itu memang kalau nggak salah jumlahnya itu 30 juta, Pak. Ya, itu masih ingat. Masih ingat 30 juta dijumlah di ATM tersebut. Sempat saya bilang, ya jangan kayak gitulah, itu kok buat punya orang tua. Orang tua kan mau butuh apa, ada di ATM situ. Itu di saat kita masih ada ya sedikit, masih ada akur lah ya. Masih ada akur sebelum adik ini berumah tangga. Nah, sudah kelamaan makin kita kesana, makin gak beres nih, gak karuan. Gitu. Orang tua beliin lah ceritanya kayak motor. Ya, beli motor. Tadinya itu akuan dari adik yang satu nih, adik sambung, gitu. Ternyata nih adik sambung ini cuman ya gimana ya kalau dibilang ya sayang sih sayang kita semua ya kita sayang. Cuman ini adik sambung ini jadi kayak terbengkalai gitu, dilempar ke bapak langsung, maksudnya dari bapaknya sama emaknya langsung. Jadi dioper Bang. Dioperlah ke Banten, tanah Banten kan. Ini kita dari keluarga Banten juga gitu. Dioperlah ke tanah Banten. Di saat itu dia sampai 3 tahun gitu. Dia 3 tahun di sana. Ya 3 tahun berjalan. Kita di sini juga istilahnya orang tua masih pada sehat, masih pada enak. Ada tiba-tiba kisah yang namanya dia itu mengakui bahwasannya itu motor itu milik dia. Gitu. Tiba-tiba itu motor hilang Bang. Nah, motor itu hilang entah kemana. Ini awal-awal kisah di mana kita itu mulai ada pertengkaran, mulai ada istilahnya kita perdebatan dari seorang adik ini. Dia sudah tanpa ngomong sama orang tua, tanpa izin sama orang tua, berani untuk menjual motornya. Alasannya dia dipinjam. Oke. Begitu, dengan alasan dipinjam orang. Tapi tiba-tiba itu debt collector pada datang. Gitu. Kolektor pada datang. Terus ditanyakan, ya kan, sempat dia juga bilang katanya enggak ini pokoknya adalah yang diumpetin nih ya, kita diumpetin sama kedua orang tua, mungkin kita biar nggak ribut nih awalnya. Saya nyari tahu dong. Nah di saat ini mah saya udah maaf aja ya, kita udah nggak ada lah yang namanya maaf minuman tuh udah enggak. Ya, mungkin sampai saat ini ya saya udah tobat. Sampai saya istilahnya udah nggak ada pemikiran apa-apa lagi, yang istilahnya pemikiran saya itu cuman sayang sama kedua orang tua gitu aja. Jangan banyak dosanya nih sama orang tua, apalagi yang sampai mau atau istilahnya berantem ya, berantem sama orang tua tuh. Sempat dia bilang itu mah urusan gue gitu, itu urusan gue, itu lu mah nggak usah ikut campur gitu Bang. Nah, kita kan yang namanya abang, sebagai abang tadinya udah mau marah kan, mau istilahnya gaplok apa gimana, teman masih kita tahan. Ya udah deh, kita diem. Berjalan dengan waktu, nikah dia Bang. Gitu. Dia nikah diam-diam. Tanpa ngasih tahu kakaknya. Tanpa konfirmasi kakaknya. Gitu. Tahu-taunya dia nikah aja. Nah, disitulah saya langsung ngerasa kita kayak dibawain terus, kayak nggak dianggap gitu. Kok nggak pernah dianggap gitu. Lu adek gua tapi kok lu nggak nganggap gua gitu, nggak ada hormatnya gitu kan. Terus kita bilang kan,
emang lu mau nikah lu udah siap, sedangkan lu itu belum kerja. Ya namanya rezeki Tuhan yang ngatur, Allah yang ngatur. Ya, seperti itu. Dengan lantangnya dan yakinnya gitu kan. Lah sekarang lu istilahnya bisa punya uang ini untuk nikah dari mana? Gitu. Orang tua itu ngumpetin, Bang. Alasan orang tua apa? Kita kan ngobrol kan. Coba mah Pak, itu benar. Dede mau nikah. Ade mau nikah. Iya mau nikah. Orang mana? Sama orang anu. Punya anak 1. Awalnya cerita begitu. Punya anak 1. Punya anak 1. Iya. Oh ya udah. Kok nggak ngomong dulu? Nggak ada persiapan kita. Gitu kan. Itu ceritanya pas mau ngelamar ya Bang. Ternyata dia ngomong, emang duitnya dari mana sih? Ya duit katanya sih duit sendiri. Dia bilang gitu nih orang tua. Tanpa kita kasih tahu nih, kita nggak dikasih tahu. Ternyata itu sebenarnya orang tua itu ngumpetin ke kita gitu. Ternyata itu duitnya itu masih ada dari orang tua juga. Gitu Bang. Kita karena taunya itu belakangan ini, bukan belakangan ya, selama berjalan dari 3 tahunnya dia aja ya pernikahan. Nah ini sebelumnya kita ceritakan ini. Terus dia itu sempet nikah. Kita itu kan yang namanya abang kan, kita abang bagaimana gitu. Bapak udah nggak mau, almarhum nggak mau. Sempet dia ngomong ke saya, Den, udah kalau bisa kamu aja yang waliin. Lah kan ada bapak, masa saya gituin kan. Kan saya kan udah tahu, saya juga nggak mau. Udah kalau bisa kamu datang deh. Dia bilang gitu. Dia mohon malah bapak saya mohon ke saya, kamu datang. Kasihan adik kamu. Dia bilang begitu. Padahal menurut saya ya gitu. Adik saya aja ibarat saya nikah aja adik saya nggak datang. Karena apa? Dia masih kecil kan. Gitu. Ibaratnya gitu kan. Nah ini saya emang disuruh gitu sama orang tua, bapak suruh datang dan dia itu nggak mau sama sekali untuk jadi walinya gitu. Saya udah ngomong sama beliau, Pak, udah bapak aja, udah kamu aja gitu. Jadi saya nih yang masuk. Tadinya saya udah nggak mau gitu. Kok bapak gimana sih? Tadinya ngomongnya katanya ya bapak yang ini, kenapa saya nih maju? Padahal sedangkan saya juga udah saya kesel gitu. Tanpa ngomong lagi tiba-tiba langsung kalau dibilang langsung nikah gitu kan. Oke kata kita. Akhirnya tuh berjalan dengan waktu, sempet kita tuh cekcok, agak sedikit cekcok juga, ternyata banyak kendala Bang. Dari keluarga, dari Tangerang itu sempet ditelepon lah saya. Den, ya Wi, ada apa? Ini kok mama nelpon, katanya minjam uang. Hah, minjam uang? Iya, katanya kurang 1 juta. Katanya, emang bener Den? Dia ngomong seperti itu. Aduh, saya emang nggak ngerti, Bi. Saya emang nggak ngerti sama sekali. Soalnya yang tahu itu ya cuman si Dian doang sih. Kan saya bilang saya itu nggak ngerti dia itu untuk nikah. Gitu. Saya bener-bener saya dibelakangin gitu dan ini baru tahu ya kayak gini-gini aja gitu. Jadi kayak dadakan aja gitu. Oh gitu ya? Iya Bi. Oh ya udah katanya ntar Bibi TF aja ya. Ya udah nggak apa-apa kalau Bibi mau TF mah. Saya emang nggak ngerti. Kalau emang mama yang ngomong ya udah nggak apa-apa kata saya gitu. Itu sempat Bang saya mikir, wah ini nggak beres nih lama-lama nih. Kata saya gitu. Semakin lama saya diam-diam itu mengikuti gitu, mengikuti gerak-gerik adik saya sendiri nih. Kemana arahnya? Seperti itu. Saya ikuti sampai dengan dia punya masalah. Ya kan, masih adalah masih kakuran, cuman kita sempat saya lihat nih orang kenapa gitu. Saya mau cari tahu nih kemana arahnya beliau. Cara apa sih adik saya ini? Ternyata dia ada masalah nih sama adik ipar ini, ada masalah dengan lakinya. Mantan lakinya dengan pokoknya banyak lah masalah, tentang pokoknya mungkin atau gunung gini atau
meminta uang atau apa saya kurang tahu, cuman saya di situ kok kenapa setiap ada saya kok ada masalah gitu. Saya tegur lah adik saya, kamu katanya ini udah ngontrak, sedangkan ngontrak kamu itu nggak kerja, ini ngontrak gimana? Saya bilang gitu. Dia ngomongnya apa? Dengan bangganya, dengan gayanya, lah gue mah ada aja duit gitu. Gue mah ada aja uang, gue ada aja duit. Istilahnya ngontrak gue bisa juga ntar nyari kerja, gampang. Dia bilang gitu, apa-apa bahasanya tuh gampang, ya kan, gue ada duit. Jadi gampangin lah. Gampangin lah gitu. Ya oke, kalau begitu mah namanya abang kan, kita mah kan doa aja kan, selalu istilahnya oke kita dukung, awal kita dukung. Nah yang kagetnya itu pas kita lihat anaknya itu 2 bang. Anaknya 2. Tadinya ngomongnya itu anaknya 1. Kan bohong ternyata, ya kan. Wah ini udah nggak beres nih. Makin kesini dia udah bohong. Sampai dibohongin lagi orang tua, diomongin anak 1, ternyata anaknya 2. Makin beban lagi dong harusnya nih. Adik saya, apalagi dia itu masih muda dan dia belum paham seperti itu. Akhirnya saya usut, wah cari tahu nih diam-diam. Saya cari tahu diam-diam, nggak tahu kenapa teman-temannya dia lah yang nyadu. Ngadu lah ke saya, ngadu. Jadi 1, 2, 3 itu nyampe semua bang ke saya. Sedangkan saya nggak minta untuk istilahnya, lu gini-gini, enggak. Datanglah teman-temannya, datang sendiri, ngasih tahu semua bang. Ternyata itu bisa ngomongnya sih mau apa, berhutang gitu, berhutang sampai dengan hampir 30 juta lebih lah. Pokoknya lebih dia berhutang gitu sama teman-temannya sampai dengan saat ini bener masih ada konflik gitu. Masih ada konflik. Nah terus kita bilang gila, saya kaget tuh, itu bisa segitunya dia. Iya, wah saya udah mikir kan, wah ini orang tua saya nih yang bakal kebeban nih. Saya bilang, saya tanyalah ke orang tua langsung, ya kan. Sempat saya ngomong tapi orang tua selalu nutupin bang. Selalu nutupin. Saya tanya pelan-pelan, selalu nutupin. Akhirnya kejadian orang tua jujur. Ya, akhirnya ada kejujuran juga. Pas kita benar-benar marah, bang. Kejadian kita langsung kayak rapat atau istilah ketemu, kita kumpul, kita ngomong, marah-marah lah saya di situ. Kok bisa kayak kamu ini atau lu ini? Saya marah sebenarnya, marahnya kasar ya kan. Lu bagaimana sih? Lu yang nikah, orang yang pada susah, kata saya gitu. Di mana-mana, ya kan, ini sampai yang A, sampai yang B, sampai yang C, sampai sekitaran itu lu minta uang. Bagaimana ceritanya? Saya gituin. Nah, dia sempet, lu mah dengerin kata orang mulu, begitu. Dia nggak mau buka bang, nggak mau buka gitu. Di depan orang tua itu dia pura-puranya seolah-olah kayak yang dia merasa gue kerja gitu kan. Gue merasa istilahnya gue dapat uang ya emang hasil gue gitu kan, bukannya dari orang tua begitu. Merasa dia itu kayak gue sendiri loh yang kerja gitu. Padahal itu ATM semua itu dipegang dia semua bang, gitu kan. Sempet sampai saya sebenarnya marahnya saya itu awalnya gara-gara apa bang? Gara-gara ibu saya kelaparan. Gitu bang. Kejadian saya marah itu, ibu saya datang ke rumah kelaparan. Begitu kisahnya, dia ngomong ke kita, orang tua nangis ke saya, mama nggak punya uang. Terus kita bilang kan, gaji bapak mana? Ada sama adik kamu. Kenapa nggak dipinta? Gitu. Lah harusnya dipinta dong. Itu kan hak mama, hak bapak. Begitu. Itu orang tua belum ngasih tahu bang, bahwasannya uang tersebut itu ada embel-embel juga. Padahal uang itu cuman berapa ya kalau di total mungkin 1.500.000-an kali mungkin, atau 1.200.000, 300 lah. Nggak banyak kan? Itu masih banyak lagi yang harus orang tua juga, yang ibaratnya kita juga ngasihin ke orang tua harusnya. Ngasih lah ya, kita ngasih lah yang buat ibaratnya makan apa kan, itu harus kita ngasih lah. Kok sampai segininya nih adik? Nah itu sempat kita sampai, aduh ini nggak beres nih lama-lama. Orang tua sendiri pada ngadu ke kita. Ibu lagi.
Akhirnya kita marah kan, meledak itu, ya kan, ngamuk kita. Orang tua diem. Yang paling saya lihat orang tua bukan dari ibu yang saya lihat, tapi orang tua yang saya lihat bapak, yang almarhum ini saya lihat. Karena bapak dari dulu sampai sekarang, menurut saya gitu, beliau kayaknya orang yang mengerti keadaan saya, mendoakan saya lebih baik. Benar-benar beliau mungkin 40 hariannya beliau sebelum meninggalnya, beliau juga ngomong ke saya bakalan jadi orang besar atau orang yang mungkin sukses. Berdoanya seperti itu masih ingat terngiang sama saya. Nah, beliau tuh diam aja, nggak ada sedikit pun ngomong. Selesai saya ngomong marah-marah, besokannya saya datang lagi ke situ. Adik saya udah nggak ada di situ. Terbukalah omongan orang tua saya semua, bahwasannya aslinya adik kamu itu saya kontrakin selama berjalan. Sampai mama bang, sekarang dikontrakin sampai lebih dari 3 tahunan, kurang lebih 3 tahun lah dulu ya. Mungkin kalau sekarang udah mungkin mau masuk 4 tahun kan. Waktu itu orang tua meninggal kan dari 3 tahun ini. Nah, terus sampai kaget bang, gimana ceritanya sih pak, kok sampai seperti itu? Akhirnya dikuasain semua nih uang, ya kan, entah itu berapa jutanya. Yang anehnya orang tua itu ngasih gitu loh. Itu yang sampai saya yang ibaratnya sampai sekarang itu ku bingungnya itu di situ gitu. Kok nih orang tua udah kelihatan loh bahwasannya nih adik seperti ini, kenapa kok masih dikasih gitu. Kata dia apa? Ia mengungkit bang, saya sudah lama di rumah, makan di situ katanya, apa-apa di situ, berarti lebih dong, ya kan? Dia nggak tahu ternyata saya itu di situ itu dibilang makan sama orang tua itu enggak bang. Kalau enggak ditawari orang tua laki atau bapak, karena maaf ibu saya itu orangnya agak sedikit nyeletit kalau ngomong, gitu ya. Maksudnya kalau ngomong tuh kenceng, nyeletit gitu kalau ngomong. Dia nggak mikirin bahwasannya kita juga punya sakit hati gitu ya sebagai anak gitu kan. Sempat dia ngomong, lo makan doang di sini gitu kan. Kita kan kayak disindir gitu kan. Namanya anak kan gitu. Sedangkan nama cucunya aja kadang-kadang diumpetin. Makanan itu diumpetin bang gitu. Kadang kalau makanan enak diumpetin. Kita juga ngerasain gitu. Kadang-kadang saya kalau misalkan lagi gila gitu, lagi PA-nya gitu kan, gua ambilin lagi gitu kan. Gua kesel juga nih, orang tua begini amat sih gitu kan. Kan orang tua saya loh, kok begini. Saya ngomongin suka yang baik gitu kan. Nah dia ngerasa ke kita itu, merasa kita itu jelek gitu bang. Karena kita punya punya kisahnya atau punya embel-embel emang kita di dunia hitam banyak. Jadi orang tua merasa kita tuh jelek terus kan gitu. Nah saya sempat, kok bisa ya kayak gini gitu. Akhirnya kita, Pak, tolong dah Pak, minta deh itu yang namanya kartu ATM-nya semua. Sampai dengan bapak itu dibohongi. Dia sampai udah mau masuk berapa tahun ya, waktu itu sih hampir mau berjalan mau masuk jalan pertengahan 3 tahun lah gitu. Kok bisa bapak ngasih semua gitu loh. Sedangkan ini aja kalau misalkan buat berdua itu cukup gitu, tanpa embel-embel anak ya. Kalau seandainya si adik saya ini nggak pernah ngerongrong orang tua gitu loh. Nah terus tetap ya mungkin yang namanya orang tua sayang ke anak, dia merasa kalau saya itu lebih banyak mau mintanya. Padahal saya zaman dahulu sampai sekarang itu nggak pernah minta bang. Bener-bener cuman sekali-kalinya minta itu cuman apa? Motor bang gitu loh. Itu yang saya minta dari orang tua, itu pun motor tersebut dulu zamannya angkot. Kalau udah jam 9 itu kan kita kan kadang-kadang pulang jalan kaki, betul nggak? Zaman dulu tahun 2000-an lah, tahun 2000-an itu sempet saya, kok bisa ya orang tua seperti ini gitu. Perbandingannya gitu jauh gitu kan. Padahal kita waktu itu minta motor itu memang ada pemikirannya buat sekolah gitu.
Saya tuh waktu itu kalau misalkan orang tuanya ibaratnya mendukung, insya Allah saya juga pasti kalau dibilang kita harus cari ya kan, cari yang istilahnya carmuk lah ya sama orang tua, harus bener-bener gitu kan, pasti gitu. Dikarenakan orang tuanya istilahnya kita nggak pernah didukung gitu bang, kita nggak pernah didukung dari zamannya kita sekolah sampai kita punya anak sampai kita kerja, jarang itu orang tua tuh mendukung kita gitu. Saya kerja sendiri, apapun sendiri gitu kan, minta uang pun kadang-kadang itu bawel dulu gitu. Kalau adek sampai 3 juta habis, sampai 5 juta habis, itu nggak ada omongan bang. Itu yang saya pikirin. Makanya sampai detik ini pun saya juga ngerasa gitu, kenapa kok selalu disampingkan gitu, dibeda-bedain. Saya juga ngerasa gini, kenapa, ada apa, saya salahnya di mana? Mungkin apakah saya pernah yang ribut itu sama orang tua? Kan saya sudah minta maaf, sampai saya minta loh cuci kakinya orang tua. Saya menyuci kaki orang tua, apakah saya masih kurang? Sampai saya bilang begitu. Kalau memang masih kurang, sampai saya pernah ngomong begitu bang. Kalau misalkan bapak, mama, seandainya memang saya nih banyak dosanya sama orang tua, kalau memang bapak istilahnya ini matiin saya aja, daripada saya ngelihat orang tua derita, gitu kan. Saya memang jujur aja bang, di saat kekacauan itu, kegaduhan itu, saya memang lagi posisi gimana ya, di rumah tangga agak sedikit kekurangan lah ya, kekurangan lah dari rezeki, emang agak kurang. Pas banget itu memang anak saya yang paling gede itu pas lulusan, ditambah lagi anak saya yang kedua juga mau masuk naik kelas ya, naik kelas SMP lah, kan itu lumayan biayanya tuh. Nah di saat itu kan kita kan bilang, saya itu lagi fokus ke anak saya ini bu, mah gitu kan. Makanya kalau misalkan ngasih mungkin saya nggak bisa banyak gitu kan. Saya ngasih gitu, tapi nggak dihargain, walaupun harganya ya kecil lah ya, kadang 100, kadang 200 ya, kadang kita ngambil 2-3 hari, kadang 4 hari, kadang 2 hari. Kalau pokoknya sering lah ngasih ke orang tua, apalagi kalau udah ngomong urusan belum makan, saya cariin gitu. Nah di saat itu orang tua udah bilang itu, saya marah-marah, kecot lah, berantem lah dengan, tapi masih mulut, nadanya mulut, dan orang tua langsung ngomong lah ke kita, emang sebenarnya itu bapak ngasih aslinya pertama kali itu untuk 3 bulan ya, dikontrakin nih adik, dikasih lah sepis 3 bulan, tapi kenapa kok makin kesini adik kamu kok malah nggak ngerti gitu. Nah karena si adik ini bahasanya ke istrinya itu merasa paling wow. Dia katanya punya ya istilahnya, gue punya gaji, selama gaji itu gue punya uang itu 6 juta UMR-nya, UMK-nya. Nah itu dia makin kelilit lah. Ya, nah, akhirnya gue ribut bang, gue ribut parah bang sama dia, gue maki-makian dah akhirnya itu. Gue ribut parah, gue maki-makian. Akhirnya bapak itu ngomong semua selesai, bapak langsung drop. Bapak drop, aneh itu lagi jauh bang, posisinya istilahnya lagi ya mungkin nggak jauh, tapi memang posisi aneh itu lagi lumayan ada kerjaan, jadi telepon nggak bisa, aneh nggak bisa, dan ade itu ada sebenarnya, tapi dia nggak datang. Nah sempet drop, dapat 3 hari, aneh alhamdulillah dapatlah uang, tadinya tuh langsung pengen buat orang tua buru-buru nih, tapi orang tua udah nggak ketolong bang. Gitu, nggak ketolong. Akhirnya udahlah, sempet aneh juga mikir, wah udah deh nggak beres nih kalau begini kan, udah nggak ketolong. Akhirnya udah gimana, itu semuanya aneh semua, aneh yang iniin semua, duit 7 juta semua terus habis semua ya adalah ada buat sekolah, tapi nggak sampai 7 juta juga, cuman ya alhamdulillah ada orang tua bisa diniin. Sempet yang paling parahnya itu, jadi adik tuh ngomong ke saya itu uang semua dari uang takjiah dan uang minjem dari mama. Sempet sampai sekarang pun itu dibahas. Gitu. Padahal itu bukan dari situ. Sampai sekarang saya mau cetak rekeningnya nanti buat bukti. Sampai sekarang saya itu dijauhin sama ibu. Sampai ibu itu ya bahasa kasarnya, mama itu ya nganggap saya itu buang mama. Gitu. Itu. Jadi dapat
dapat omongan terus, dapat omongan jelek sampai saya dituduh seperti yang tadi yang saya bilang 7 juta uangnya, kata duit dari Tajia juga katanya gitu kan. Ya, sampai sekarang gitu saya ribut sampai terakhir ya itu saya datang mau ke arah Banten dia untuk saya untuk balik ke sana karena mama itu pengen ke sana. Ya berantem habis-habisan kita. Saya udahlah. Dari situ saya udah nggak nganggap lagi nih sampai detik ini jujur aja mungkin lillahi ta'ala saya udah nggak mau lagi ketemu yang namanya adik. Gitu. Putus ya kayak. Ya pokoknya aneh udah nggak mau ya gitu karena saya udah terlalu banyak ngalah Bang. Pokoknya dari kecil sampai dengan dewasa sekarang itu saya udah banyak ngalah. Saya udah banyak ibaratnya adik ini dari saya udah sopong sampai dengan dia bisa. Tapi dia malah ngebalik gigit gitu karena ya si mantu ini atau si adik ipar ini jadi kena omongan aja gitu ya sedikit banyaknya sampai sekarang kita keles sampai sekarang detik ini pun nggak ada komunikasi nggak ada sampai uang sudah habis mungkin kalau dibilang ratusan mungkin ratusan Bang sampai saya minta tabungannya mungkin nggak ada tabungan orang tua nggak ada. Dia minjem 5 juta nggak ada sampai ya itu saya bilang makan aja orang tua saya itu ya jatuh belangsak ya kan nggak punya apa-apa ya itu gara-gara dia sampai almarhum pun sama terakhir almarhum sama saya tuh ngomongnya apa dia inget motornya yang hilang padahal motornya udah nggak ada tapi dia ngomongnya apa motornya dimasukin tuh Scoopy itu yang saya sampai sekarang terniang. Ya Allah kata saya nggak bisa ngenin orang tua. Tapi alhamdulillah saya bisa. Walaupun sedikit saya iniin gitu ya. Istilahnya saya doain. Alhamdulillah. Tapi orang tua cewek ini menganggap saya tuh jelek terus. Nggak pernah ada bagusnya. Sampai detik ini. Gitu. Dengan mulutnya yang aneh sih ngerasa. Ya nggak tahu kenapa ya gitu. Bukan aneh derak atau gimana. Kok semakin kesini kok aneh gitu orang tua. Seharusnya yang mama Pak. Sekarang itu ibu saya udah nggak bisa apa-apa, jalan pun nggak bisa, karena penyakit gula, gitu. Penyakit ini jadi dia nggak bisa apa-apa, terapi lah di Banten, seperti itu. Nah disitulah saya udah kacau sampai sekarang. Sempat juga berapa tahun ini juga udah mungkin tahunan lah, hampir mau setahun ini saya juga udah nggak ada komunikasi lagi sama ya adik kandung. Tapi kalau adik sambung masih ada komunikasi, ya mungkin jangan sampai lah ya orang-orang mungkin atau yang istilahnya mungkin denger yang kayak kisah saya ini jangan sampai kejadian seperti itu. Selalu menghargai gitu. Jangan menganggap bahwasannya kita itu ngelihat lah, nih orang tua loh, yang kita lihat orang tua yang tadinya awalnya itu nggak ada apa-apa, nggak mungkin dong yang namanya dia sampai sekarang. Ya mungkin sakitnya. Padahal orang tua itu mintanya cuma mata aja Bang. Matanya itu apa ya kalau bilang katarak. Betul. Minta itu aja nggak bisa Bang. Sampai detik ini. Sampai yang istilahnya orang tua udah nggak ada. Gitu loh. Orang si ade ini banyak aja yang istilahnya embel-embel cuman bohong. Sampai minta tongkat aja. Tongkat. Itu duitnya doang diambil. Ya tongkatnya nggak ada. Coba kita itu udah capek Bang permasalahan ini ya sampai detik ini sampai sekarang itu kita banyak diinin terus boros jelekin dijelekin. Dipakai apa sih uangnya dia? Ya kalau dibilang kebanyakan hura-hura sih. Hura-hura yang kita lihat begitu. Jadi sistemnya heboh. Sampai detik sekarang sih yang kita lihat sampai dibikin status apa ya kan semua ya kan gitu. Dia nganggapnya itu ya sampai saya bilang kenapa nggak di rumah saya kamu itu jadi enak. Sampai detik sekarang pun dia juga kalau Anda lihat belum kerja. Nah makanya saya bilang duit berapa juta pun habis karena kenapa ya itu dia belum kerja sampai detik sekarang. Akibat gaya hidup tadi. Betul. Kayak kalau di zaman sekarang kita nggak punya pekerjaan, terus kita tinggal di lingkungan yang rata-rata orang berada atau dengan gaya hidup hedon itu tadi,
ya mau nggak mau kita biasanya suka ikut-ikutan ke bawah. Wah, orang ini beli ini, saya pengen beli juga gitu. Akhirnya ikut-ikutan lah, terjebak. Bener. Udah tahu nggak kerja, pengangguran, nah, terus beli yang macam-macam nih, ngabisin harta orang tua. Betul. Gitu. Sampai detik sini sekarang Bang. Ya pokoknya kalau yang saya bilang kan orang tua sebenarnya tuh nggak mungkin sampai dengan sakit sekarang kan. Kalau misalkan orang tua nggak banyak pikiran, kan ada sebabnya. Kita mau istilahnya ngelingkup bareng lagi kita susah. Karena kenapa ya? Karena awalnya itu ya orang tua itu ya dibilang lapar, itulah yang saya bilang sampai detik ini juga nggak bisa saya maafin gitu. Cuman lu gara-gara si babon gurut ini ya kan. Yang saya kesel ini ya kan udah. Aduh, disitulah Bang menurut saya yang kacaunya lah. Punya kisah ini cuman ya minta kalau bisa jangan ampe buat orang-orang yang lain lah, amit-amit gitu ya. Hanya ya perlu kita aja lah yang rasain. Jangan sampai orang, kalau saya mau begitu. Iya, jadi renungan aja ya. Ya betul. Jadi pelajaran, pembelajaran buat lah. jaga-jaga kita, buat menghadapi situasi mungkin ada yang terjadi seperti ini. Benar, gitu, ya. benar. Oke, ya. Namanya hidup ya Bang ya. Nah, namanya hidup ya, kagak ada yang tahu. Kagak ada yang tahu Bang. Soalnya juga kita juga dulu mau kalau dibilang kehidupan kita nggak ada yang satu ini biang kerok ini ya perjalanan kita kalau menurut Ani sih indah-indah aja. Dan adeannya juga nggak ada pemikiran seperti itu, kayaknya sih seperti itu. Kalau seandainya ya karena kuasa Allah, gimana lagi gitu kan. Oke, Bang Denny. Siapa? Terakhir nih Bang Denny, ada yang mau disampaikan lagi atau pesan dan kesannya yang mau disampaikan ke penonton mungkin silahkan. Ya kalau aneh sih buat lain ya atau yang buat seperti saya gitu ya, jangan sampai lah ibaratnya kita berlarut-larut untuk berpikir lagi atau gimana. Kita up aja. Kita up walaupun kita benar-benar dijauhin sama orang tua ya tetaplah kita doa. Ya kan, kita tetap berdoa, doa dan doa. Jangan pernah kita istilahnya orang tua begini, tetap aja kita jangan sampai benci kalau bisa gitu. Oke, Bang Denny, terima kasih. Nah, teman-teman semua, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Denny dalam segmen Cuble. Curhat dong Bang Ale. Sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Ale Jejak Backpacker, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi admin kami melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bang Denny, terima kasih buat waktunya. Sama-sama Bang. Enggak minum nih dari tadi. Oh iya Bang. Ya, silakan minum dulu, diminum. Bang. Habiskan Bang. Terima kasih. Sampai jumpa.